Halo semua, perkenalkan nama saya Marvel Setiawan Darmatmojoyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ruang dan waktu. Yang pertama, aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dimanfaatkan manusia untuk beraktivitas. Contohnya, wilayah pantai merupakan daerah penghasil ikan, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur untuk saling melengkapi. Kedua wilayah tersebut dapat melakukan interaksi melalui perdagangan untuk memenuhi kebutuhan wilayah masing-masing. Contoh yang kedua, ada wilayah perkotaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari wilayah perdesaan. Dan di sini saya akan membahas aspek waktu. Aspek waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Konteksnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu lampau adalah waktu yang sudah terjadi, waktu sekarang waktu yang sedang terjadi, dan waktu yang akan datang itu waktu yang belum terjadi. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Yang pertama, unsur-unsur yang terkandung di dalam lapisan tanah tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Karakter mineral, struktur yang berbeda mempengaruhi kandungan mineral yang ada di satu wilayah. Yang ketiga, ada keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap wilayah. Contohnya, syarat interaksi ruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Pola dan kekuatan interaksi antara kedua belah wilayah ini atau lebih dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial daerah serta kemudahan proses hubungan kedua wilayah tersebut. Jenis-jenis hubungan sosial. Yang pertama, ada komplementari. Kondisi saling melengkapi antara wilayah dalam memenuhi kebutuhan. Melakukan kegiatan perdagangan, tiap wilayah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan penduduk sekitar. Yang kedua, ada intervening opportunity, hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama dalam memenuhi kebutuhan seseorang akan mempertimbangkan waktu dan biaya pengadaan. Yang ketiga, ada transferability, kemudahan perpindahan barang ataupun orang yang merupakan faktor penting dalam interaksi keuangan. Pengaruh interaksi keuangan dan waktu. Yang pertama, perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komoditas yang unggulannya yang khas dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayah. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan sendiri, komoditas tersebut dapat dijual ke daerah yang lain yang membutuhkannya. Contohnya, pusat perdagangan. Interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang manusia dan informasi antar wilayah. Dalam kegiatan perdagangan tersebut, berikut contoh pusat perdagangan di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pusat grosir pakaian di Pasar Lama Tanah Abang. Yang kedua, ada pusat perdagangan sayur dan buah di Pasar Bandungan. Yang ketiga, ada pusat grosir elektronik di Progo, Yogyakarta. Yang keempat, pusat grosir sepatu berbahan kulit di Cibuyut, Bandung. Bentuk interaksi keuangan. Yang pertama, perpindahan penduduk atau disebut juga dengan migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ada migrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua, ada emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri. Yang ketiga, ada urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ada ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima, ada transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap.
Yang keenam ada evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Yang ketujuh ada sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Yang kedelapan ada komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Tantangan dalam bersosialisasi, yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan. Contoh pertukaran informasi diantara sebagai berikut. Yang pertama, siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua, streaming. Yang ketiga, website untuk mencari tahu informasi dari dunia internet. Yang keempat ada marketplace. Tantangannya dalam bersosialisasi ada transportasi untuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah ke daerah yang lain, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional, ekspor dan impor. Yang kedua ada pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah yang lain. Yang terakhir, memelihara hubungan sosial. Memelihara hubungan sosial melalui komunikasi adalah penting karena komunikasi adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Demikian itu saja yang saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti. Terima kasih.